Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Di video kedua series Pejuang CPNS 2021, TWK menjadi salah satu soal tes CPNS yang kerap kali membuat bimbang para peserta. Kali ini soal TWK yang akan kita bahas mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman akan diminta menentukan pengamalan Pancasila yang sesuai dengan peristiwa sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Meski terlihat mudah, soal TWK jenis ini nyatanya tak bisa disepelekan, mengecoh, dan sering buat gagal. Yuk cek terus videonya. Soal nomor 1, BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional atau disingkat SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adanya badan ini menunjukkan telah ditegakkannya nilai Pancasila. Sila ke option A 1 sebagai dasar negara, option B 2 sebagai dasar negara, option C 3 sebagai pandangan hidup, option D 5 sebagai dasar negara, dan option E 5 sebagai pandangan hidup. Yang mana nih teman-teman kira-kira jawaban yang paling tepat? Mantap, betul banget. Yang D 5 sebagai dasar negara. Kata kuncinya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial termaktum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, yang mana hal ini merupakan perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar negara. Makanya jawaban yang paling tepat yang D ya, 5 sebagai dasar negara. Sampai sini oke? Kita lanjut lagi. Siap, ke soal nomor 2. Monggo teman-teman dulu yang mengerjakan. Udah dapat teman-teman? Oke, kita bahas bersama ya. Tahan dulu. Pelaku penusukan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, yang mana merupakan pimpinan Jamaah Ansharud Daulah atau JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan sila ke option A 1, option B 2, option C 3, option D 4, dan option E 5. Hati-hati teman-teman terkecoh oleh soal yang satu ini, karena yang menjadi sorotan dalam soal adalah tindakan penusukannya, bukan karena agama. Jadi tindakan penusukan itu sesuai dengan butir Pancasila yang ada di sila kedua, yakni tidak semena-mena terhadap orang lain. Makanya jawaban yang paling tepat yang option B gitu ya, adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke ya, jadi gampang-gampang menggoda kan ini soalnya. Kita coba lagi ya ke soal nomor 3. Monggo teman-teman dulu yang mengerjakan.
Soalnya panjang ya teman-teman. Oke, sabar ya. Kita coba dulu. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai suatu sistem, wacana kepemimpinan 3 periode dinilai menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat sebagai sebuah sistem demokrasi yang menjamin dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila karena demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan penerapan sila ke option A 1, option B 2, option C 3, option D 4, dan option D 5. Hati-hati teman-teman, soal ini juga menjebak. Kenapa? Karena fokus soal ini adalah sistem demokrasinya. Makanya jawaban yang paling tepat yang D teman-teman, sila keempat. Jadi sila keempat Pancasila itu mengandung nilai kerakyatan. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Makanya jawaban yang paling tepat yang option D. Bisa ya sampai di sini? Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, yuk bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe sekarang agar selalu update video dari kita. Lanjut, gaspol soal nomor 4. Pak Andi mengupayakan sumber daya energi alternatif dengan cara mengubah kompos menjadi biogas. Dengan usaha tersebut, pemerintah dan warga masyarakat sekitar mengapresiasi inovasi Pak Andi tersebut. Tindakan mengapresiasi hasil karya dan inovasi orang lain merupakan pengamalan sila Pancasila ke option A 1, option B 2, option C 3, option D 4, option E 5. Tindakan mengapresiasi hasil karya termasuk apa teman-teman? Betul banget, yang E 5. Tindakan mengapresiasi karya dan inovasi orang lain. Ini bisa dilihat dari pengamalan sila Pancasila yang kelima teman-teman. Karena salah satu butir pengamalan sila kelima adalah suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Makanya jelas banget ya jawabannya yang option E. Oke, lanjut lagi. Siap, kita ke soal nomor 5. Monggo bisa teman-teman kerjakan lebih dulu. Udah dapat? Oke, tahan. Kita coba ya. Pada tahun 2018, Indonesia berduka dengan adanya bencana yang menimpa Kabupaten Donggala dan Palu. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan bantuan lainnya. Tindakan relawan tersebut termasuk pengamalan Pancasila, sila ke option A 5, option B 4, option C 3, option D 2, dan option E 1. Bantuan demi bantuan berarti betul banget yang D 2. Bantuan demi bantuan diberikan oleh relawan kepada korban bencana. Adapun tindakan tersebut bisa dilihat dari pengamalan sila Pancasila, merupakan pengamalan sila kedua.
Karena salah satu butir pengamalan sila kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bisa ya sampai di sini? Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi mengenai 45 butir pengamalan sila Pancasila gitu ya. Tapi nggak usah dihafal ya teman-teman, kita pahami, oke? Lanjut lagi ke soal nomor 6. Monggo, ada Bu Susi. Ini dulu sempat viral ya teman-teman. Kita coba. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti ketika menjabat 2014 sampai 2019 melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal negara asing yang berusaha mencuri ikan di perairan negara Indonesia. Hal tersebut merupakan option A, pelanggaran sila kedua Pancasila, option B, pengamalan sila kedua Pancasila, option C, pelanggaran sila ketiga Pancasila, option D, pengamalan sila ketiga Pancasila, dan option E, pengamalan sila kelima Pancasila. Hati-hati, ada kata-kata pelanggaran, ada pengamalan, jangan salah pilih ya. Betul banget, jawabannya berarti yang D, pengamalan sila ketiga Pancasila. Tindakan penenggelaman yang dilakukan oleh Ibu Susi Puji Astuti bertujuan untuk menyelamatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dari pihak asing. Hal tersebut menjiwai pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi yang tepat yang D teman-teman. Jangan sampai pilih yang C ya. Itu ada kata-kata pelanggaran, bukan pengamalan. Lanjut lagi. Yuk kita ke soal nomor 7. Rapat RW dalam rangka pembagian jadwal ronda malam telah selesai dilakukan dan semua warga yang hadir menyetujui hasil rapat. Pak Dono mendapatkan jadwal ronda pada hari Minggu malam. Namun pada Minggu malam tersebut Pak Dono tidak ikut ronda dengan alasan ingin pindah shift ronda menjadi Kamis malam. Sikap Pak Dono tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, khususnya sila ke option A, ketuhanan yang Maha Esa, B, kemanusiaan yang adil dan beradab, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap Pak Dono itu yang mana sih teman-teman? Betul banget, yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap Pak Dono tidak mencerminkan bahwa ia menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Disoalkan dikatakan ya, semua warga yang hadir menyetujui hasil rapatnya. Oke ya, hal ini tentunya bertentangan nih dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu ya teman-teman. Kalau ini mah jelas ya. Bisa? Kita lanjut lagi? Oke, ke soal berikutnya. Ke soal nomor 8. Monggo. Oke, kita bahas. Yaps. Indonesia adalah negara yang memiliki ragam suku dan kebudayaan.
Keragaman tersebut bukan menjadi alasan untuk saling mendiskriminasikan antara suatu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu atas dasar perbedaan suku dan kebudayaan sehingga cenderung tidak mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila ke option A, sila kelima, B, sila keempat, C, sila ketiga, D, sila kedua, E, sila ke-1. Yang mana? Betul, yang D, sila kedua. Pada soal tersebut, kata kunci utama yang dapat kita gunakan untuk memahami apa yang diinginkan soal adalah tindakan diskriminatif serta tidak mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia. Lah, tindakan diskriminatif itu merupakan pelanggaran Pancasila, yaitu sila kedua, yang mana dalam butir pengamalan sila kedua cantum nih kalimat yang menyatakan mengakui persamaan derajat, persamaan hak kewajiban asasi manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Makanya jawaban yang paling tepat yang D, sila kedua. Oke ya, nanti teman-teman kalau ada requestan materi bisa ya dituliskan di kolom komentar. Akan segera kita buatkan videonya. Oke? Yo, gaspol ke soal nomor 9, monggo. Yo, kita coba. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke option A 1, B 2, C 3, D 4, dan E 5. Yang mana kira-kira nih? Karena ulah tangan manusia? Betul, yang E 5. Peristiwa kebakaran hutan ternyata disebabkan oleh ulah tangan manusia, khususnya nih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah praktis atau cepat gitu ya untuk melancarkan bisnisnya. Sikap perusahaan-perusahaan tersebut telah menggunakan hak miliknya untuk merugikan kepentingan umum. Makanya hal ini bertentangan nih dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berdoa bersama ya teman-teman, semoga hal ini gak terjadi lagi di Indonesia ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Oke, kita coba ya. Asman merupakan orang kaya yang terpandang di kampungnya. Wah, sultan nih. Oke. Hobinya adalah berfoya-foya dan enggan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Meskipun harta yang dia belanjakan adalah hasil kerjanya. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke option A 1, option B 2, option C 3,
option D 4, dan option E 5. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Betul, yang E 5. Bila kita lihat contoh kasus si Asman ini secara umum itu perilakunya masuk dalam kategori menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, serta tidak memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Peristiwa tersebut melanggar nilai yang terkandung dalam butir-butir pengamalan Pancasila sila ke-5. Oke ya, setuju? Kita lanjut lagi? Siap, ke soal nomor 11. Monggo teman-teman dulu. Wah, hati-hati, ini soal juga menjebak ya. Kita coba. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang disimbolkan dalam sila keempat Pancasila, ditandai dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Demonstrasi merupakan salah satu penyampaian suara rakyat. Akan tetapi, jika disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan, ini merupakan penyimpangan terhadap sila keempat. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih, kita di soal yang terakhir. Oke, monggo. Sip ya, udah? Oke, tahan, kita coba. Tantangan dalam penerapan Pancasila pada reformasi saat ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Sikap dan perilaku yang termasuk menurunkan rasa persatuan dan kesatuan itu adalah option A. Aktif dalam kegiatan organisasi partai politik untuk mengikuti pemilihan umum baik lokal maupun nasional. Option B. Melakukan demonstrasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang C. Aktif menebar rasa kebencian dan perpecahan antar warga setelah dilaksanakan pemilu. Option D. Terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan dalam mengekspresikan kemampuan diri. Option E. Kebebasan berbicara dan berekspresi dalam masyarakat. Yang mana nih yang dia tuh bisa bikin menurunkan rasa persatuan dan kesatuan? Betul, yang C. Aktif menebar rasa kebencian dan perpecahan antar warga setelah dilaksanakan pemilu. Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Dengan bersikap aktif menebar rasa kebencian dan perpecahan antar warga, tentunya hal ini dapat membuat gesekan dan mengancam persatuan dan kesatuan. Makanya jelas ya, jawabannya berarti yang option C. Oke teman-teman, stay tune terus ya di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Nantikan terus update video dari kita.